Halo Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, lovers and hater, salam cerdas Indonesiaku. Bertemu lagi kita pada kesempatan kali ini di channel saya, Chandra Teja. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, silakan subscribe channel saya dan bunyikan loncengnya agar Bapak Ibu, saudara-saudari, lovers and hater mendapatkan notifikasi setiap kali saya mengupload video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu aplikasi lagi yang masih gratis katanya, yang baru di launching belum sampai 2 minggu. Namanya Batu Vulkanik. Nah, Batu Vulkanik ini mengundang sejumlah keingintahuan orang karena katanya ini tanda kutip adiknya VTube, yaitu cuma nonton video saja dapat uang. Malah lebih gampang misinya. Ada video yang durasinya mungkin panjang atau iklan. Kalau videonya itu 5 menit, dia cukup tonton 1 video. Kalau iklannya 2,5 menit, ya dia tonton 2 video supaya dapat 5 menit. Dan itu saja misinya per hari. Oke, kita bahas saja mengenai aplikasi Batu Vulkanik ini yang banyak diminta oleh teman-teman. Ini di launching katanya tanggal 10 Oktober. Artinya kalau saya lihat 10 Oktober sekarang tanggal 23, kira-kira ya 2 minggu kurang dikit lah. Oke. Nah, di sini dikatakan Batu Vulkanik ini bisa menghasilkan uang dengan mudah. Nah, kita lihat apa benar bisa menghasilkan uang dengan mudah. Betul kok Pak, itu kayaknya benar. Itu aplikasinya ada di Play Store. Kalau ada di Play Store kan seperti kata Bapak, aplikasinya aman. Oh betul. Kalau aplikasi sudah ada di Play Store, artinya aplikasi itu sudah dicek oleh pihak Google. Artinya aplikasi itu tidak macam-macam dalam hal menyadap password, menaruh virus dan segala macam. Betul, aplikasinya aman. Tetapi kita harus bedah bisnisnya. Apakah bisnisnya juga benar? Sebenar dia menaruh di Google Play Store. Oke, nah kita harus lihat juga apa benar Batu Vulkanik ini menghasilkan uang atau jangan-jangan sama seperti money game online yang telah mati seperti JD Union, Alimama Palsu, Share for Earn atau SN, Share for Pay, Global Mall, Goins, dan yang baru-baru ini mati, Tokopedia, Like App dan lain-lain. Oke. Nah, di sini saya sebut Batu Vulkanik sebagai adik tanda kutip ya dari VTube karena misinya sama, hanya nonton video yang seperti saya katakan tadi. Nah, di sini menariknya dari beberapa video yang saya lihat mengenai Batu Vulkanik, semuanya kebanyakan video. Ada satu iklan yang saya lihat Gojek, nanti saya akan bahas belakangan. Tapi itu pun saya tidak yakin Gojek pasang iklan di Batu Vulkanik. Oke? Nah, di sini kita lihat untuk lebih jelasnya plan dari Batu Vulkanik. Maksud saya bisnis plan-nya lah, sebut saja demikian. Kita lihat di tabel sebelah sini. Nah, di sini kita bisa lihat ada totalnya ada 4. Tapi yang pertama disebut member gratis atau trial member, keanggotaan gratis. Nah, di sini keanggotaan gratis hanya bisa 1 bulan. Setelah itu ya Anda harus berbayar. Nah, keanggotaan gratis ini Anda tidak perlu deposit uang apapun dan Anda lakukan misi itu setiap hari, maka di akhir periode atau 30 hari Anda dapat 5 koin api. Nah, kalau di VTube disebut VP atau viewpoint, kalau di Batu Vulkanik disebut koin api. Nah, kalau Anda yang gratis selama sebulan di akhir periode Anda dapat 5 koin api yang harganya 5 kali 10.000 karena 1 koin api dihargai 10.000. Tapi kita nanti akan lihat bagaimana cara pencairannya. Nah, karena yang gratis ini hanya bisa berlaku 1 bulan saja, maka Anda berikutnya harus naik ke keanggotaan level 1. Nah, keanggotaan level 1 ini Anda bayar, Anda top up gitu ya, untuk membeli 40 koin api yang harganya 40 kali 10.000 yaitu 400.000 kan. Nah, setelah Anda top up, nah ini keanggotaannya hanya 1 bulan. Nanti bulan depan Anda top up lagi. Nah, 400.000 itu sama misinya hanya nonton video 5 menit sehari. Ya kalau ada video yang 5 menit sekali aja cukup. Kalau
videonya cuma 2,5 menit, ya Anda harus nonton 2, dan demikian seterusnya. Nah, di akhir periode di keanggotaan level 1 ini Anda total akan mendapatkan 50 koin api alias 500.000. Nah, artinya kalau Anda bagi 30, karena tadi kan yang deposit Anda setor itu sudah menjadi milik si batu vulkanik. Nah, kalau Anda lakukan terus, Anda dapat 50 koin api alias 500.000. Itu kalau Anda bagi 30, maka per hari Anda dapat penghasilan Rp16.600 plus minus lah, ini pembulatan. Nah, dengan catatan Anda wajib nonton video atau iklan itu per harinya. Jika ada satu hari aja ada yang bolong, maka 16.600 itu hangus. Artinya dalam waktu 30 hari belum tentu Anda dapat full 50 koin api karena ada yang hangus karena Anda tidak nonton. Nah, kalau Anda nonton terus, asumsi, maka Anda dapat 50 koin api alias 500.000, Anda untung 100.000 kan? Artinya Anda untung 25%. Anda bisa lihat lagi di sini. Oke? Nah, itu keanggotaan level 1. Bagaimana kalau keanggotaan level 2? Sama masa keanggotaannya 30 hari, tapi Anda harus top up beli 250 koin api, artinya 2,5 juta. Misinya sama, menonton video total 5 menit. Oke? Penghasilannya Anda bisa lihat di sini, selama 1 bulan Anda dapat 313 koin api alias 3.130.000. Kalau Anda bagi itu 30 hari, maka sama saja dengan 104.000 per hari. Ingat, Anda tidak boleh bolong, tidak boleh tidak nonton. Kalau Anda tidak nonton, maka penghasilan harian Anda itu akan hangus. Total selama 30 hari Anda tidak akan dapat 313 koin. Kemudian keanggotaan yang paling tinggi level 3, masa keanggotaannya juga sama 30 hari saja. Setelah itu Anda harus renew atau perpanjang. Anda harus top up di sini atau beli koin api 1.000 koin api. 10 juta, Bo. Misinya sama, nonton video itu atau iklan total 5 menit sehari, ya. Kalau Anda selesai misinya itu selama 1 bulan, nonton terus setiap hari, maka Anda total akan dapat 1.250 koin api alias 12,5 juta. Kalau Anda bagi 30 hari, 12,5 juta itu, maka per harinya Anda dapat 416.000. Oke? Kalau Anda bolong aja, tidak nonton 1 hari gitu ya, maka pendapatan harian ini hangus. Maka total Anda tidak akan dapat 1.250 koin api. Nah, hati-hati di sini adalah kalau Anda berhalangan atau sakit dan Anda tidak minta saudara Anda untuk melakukan misi itu, maka akan berhari-hari Anda akan kehilangan uang. Oke? Nah, di sini kalau Anda lihat dari keanggotaan level 1, 2, 3 setiap bulan semuanya sama, kira-kira keuntungannya 25%. Nah, ini menarik. Oke? Ini bisnis kalau orang lihat, ini menarik ya, bisnis ini bisa menghasilkan 25%. Bisnis apa yang setiap bulan bisa menghasilkan 25%? Nggak ada. Nah, kita lihat di sini nanti ya. Nah, selain itu, kita lihat juga di tabel ini ada bonus perekrutan. Ngajak teman, kalau istilah saya itu bonus penjerumusan. Karena Anda menjerumuskan orang masuk ke permainan ini yang nggak jelas. Tapi ntar saya akan perjelas. Nah, setiap Anda undang teman dan Anda mendapatkan 5% dari top up teman Anda. Contoh, ada teman Anda berhasil Anda jerumuskan, kemudian teman Anda itu top up, ngambil level 3 langsung. Berarti dia bayar 10 juta kan? Nah, Anda dapat 5%-nya. Alias Anda dapat 5% dari 10 juta, 500.000. Nah, tapi hati-hati, 500.000 itu tidak dikasih sekaligus, didapatkan selama 30 hari, artinya dibagi 30. Jadi per harinya Anda cuma dapat Rp16.650. Nah, menarik di sini, setiap kali Anda mau withdraw dikenakan pajak. Nah, di sini ada yang aneh. Dikatakan di sini, semakin banyak teman yang Anda undang atau Anda jerumuskan gitu ya, istilah saya, Anda pajaknya semakin kecil. Ini aneh, nggak ada peraturan perpajakan di Indonesia tergantung dari berapa orang yang Anda jerumuskan. Nah, di sini dikatakan kalau Anda cuma ngajak 0 atau alias Anda tidak rekrut, maka Anda dikenakan pajak 16%. Pajak apa itu 16%? Perlu dipertanyakan kan? Biaya admin 5.000 bank, wajar. Kalau Anda undang 1 sampai 2 teman, pajak Anda 12%. Bingung kan? Aturan dari mana? Perpajakan ini diatur oleh perusahaan seperti ini sedemikian rupa.
Tidak tepat menurut saya. Kemudian kalau Anda ajak 3 orang ke atas, maka Anda dikenakan pajak 8%. Oke. Nah, di sini kalau saya lihat VTube bisnisnya menurut saya lebih pintar dari Batu Vulkanik. Kenapa? Di VTube dia kasih namanya viewpoint. Yang mana viewpoint itu tidak ditebus oleh perusahaannya. Anda harus jual ke satu pasar yang disebut exchange counter. Kepada sesama member Anda tawarkan. Nah, menarik di sini VTube pinternya, tanda kutip menurut saya adalah poin atau viewpoint yang Anda terima atas ganjaran Anda melakukan misi menonton video itu bervariasi. Kalau Anda di level 1 alias Anda tidak rekrut teman sama sekali, setiap kali Anda jual viewpoint Anda dikenakan biaya 50%. Komisi 50% diambil oleh VTube. Jadi Anda kerja capek-capek diambil 50%-nya oleh VTube. Dan yang membayar bukan VTube, Anda jual ke member. Jadi kalau Anda nggak dapat duit, VTube nggak bisa disalahkan. VTube bilang, ya Anda nggak bisa jual ke member, bukan urusan saya. Pintar kan? Nah, tapi kalau Anda masuk ke level 2, ada syaratnya, komisinya mulai turun 35%, level 3 30%, level 4 28%, level 5 yang bagus paling tinggi 25%. Di sini tentu syaratnya harus merekrut sejumlah teman atau menjerumuskan sejumlah teman. Jadi bervariasi di VTube itu dari 25 sampai 50%. Dan VTube akan berhenti menurut saya secara alamiah jika perekrutan itu mandek dan tidak ada member baru yang mau beli VP lagi dan orang tidak bisa jual VP-nya. Oke, kita kembali lagi ke Batu Vulkanik. Nah, di sini juga Anda bisa lihat promosi launching tahap 1 katanya. Karena dia baru launching tanggal 10, dia ada promo. Nah, di sini dikatakan dia memberikan beberapa hadiah menarik. Nah, hadiah menariknya seperti apa ya? Di sini kita lihat. Kalau Anda ajak 20 orang, Anda dapat bonus 200.000. Anda ajak atau jerumuskan 50 orang dapat 2 juta. Anda ajak 100 orang dapat bonus 5 juta. Ajak 200 ke atas, Anda dapat 16 juta. Tetapi ini hanya berlaku untuk satu ID saja, satu pengguna, dan tidak berlaku kelipatannya. Masalah yang dikeluhkan oleh para pemain Batu Vulkanik ini adalah Batu Vulkanik ini mengharapkan Anda memverifikasi data Anda dengan memberikan data-data KTP, foto wajah Anda, yang mana itu semua bisa disalahgunakan. Dan lucunya Batu Vulkanik ini memberikan OTP, one time password, kepada Anda, ini wajar, tetapi dikirimkan melalui Mari Pinjam. Seakan-akan dia nebeng fasilitas OTP dari Mari Pinjam. Nah, saya nggak tahu apakah dia nebeng, apakah dia kerjasama sama Mari Pinjam. Ya, saya tidak mau berasumsi ya, tetapi ini membuat orang jadi takut. Jangan-jangan nanti datanya disalahgunakan oleh pinjaman online seperti ini. Nah, menarik di sini orang-orang diminta memberikan data identitasnya. Padahal pemiliknya saja kita nggak kenal. Kalau kita buka tabungan misalnya di bank swasta misalnya yang sudah terkenal, kita diminta KTP, kita kasih. Kenapa? Kita tahu kok siapa direktur utamanya, kantornya di mana, cabangnya di mana. Lah ini Anda nggak kenal siapa itu Batu Vulkanik, PT-nya namanya apa, alamatnya di mana, direkturnya siapa, identitasnya siapa direkturnya. Tapi Anda diminta, ini lucu. Dan kalau Anda mau kasih ya silakan aja. Kalau Anda yang mau main ya itu urusan Anda. Nah, menariknya juga bisnis ini tidak terdaftar di OJK. Semua bisnis yang melibatkan uang itu harus ada izin dari OJK. Ini menarik, tidak terdaftar di OJK. Jadi dengan kata lain, Anda harus bertanya dong, bagaimana Batu Vulkanik ini bisa memberikan keuntungan 25% terus menerus? Oke? Dari mana? Anda harus tanya dong. Memangnya dia Sinterklas yang memberikan uang sejumlah besar kepada pemainnya setiap bulan 25%. Dari mana? Pak, katanya sih dia dapat pendapatan dari iklan. Oh enggak, saya belum banyak lihat iklan, baru satu yang saya lihat Gojek. Kebanyakan video-video lucu itu pun menurut saya borek kopas dari mana gitu, ditaruh. Nah, masa orang yang pasang video di situ berbayar ke Batu Vulkanik? Enggak. Iklannya juga saya nggak yakin iklannya itu bayar, pasti tidak berbayar. Jadi dari mana dia bisa membayar Anda? Anda harus pertanyakan. Kalau Anda tidak pertanyakan, main join aja, menurut saya Anda bukan orang bodoh. Istilah saya, Anda bodoh banget. Iya dong, dari mana dia bisa bayar 25%? Nah, di sini saya katakan bahwa Batu Vulkanik melakukan pembohongan publik.
Oke, kalau dia katakan dia dapat income dari video yang Anda klik, nggak ada. Itu bohong lah. Oke, saya buktikan. Nah, Anda lihat di tabel sebelah sini. Di tabel sebelah sini, saya tunjukkan bahwa CPM, nah saya balik dulu sedikit. Ketika saya membahas VTube, saya terangkan mengenai CPM atau yang namanya cost per mile. Di dunia periklanan digital, itu ada istilah CPM atau cost per mile atau harga yang harus Anda bayar untuk iklan Anda jika dilihat 1000 kali. Itu namanya CPM, cost per mile. Harga per 1000 tayang. Di situ saya katakan bahwa cost per mile itu hanya $1. Hanya $1. Nah, orang-orang pada nggak percaya. Nah, di situ sebelumnya Anda lihat definisi cost per mile kan, tayangan per 1000 tayangan. Di situ saya katakan bahwa Anda baca aja di sini. Menurut Kompas 29 Juli 2020. Malah sekarang kalau Anda lihat berita di sini, sekarang sudah hanya $1 per CPM. Alias $0,86, tidak sampai $1, atau hanya sekitar $12,9, karena 0,86 dolar itu kalau kita asumsi dolarnya 15.000 terus kita bagi 1.000 ya dapatlah $12,9. Nah, di sini Anda lihat saja bahwa memang CPM itu sekarang makin lama makin turun, tidak sampai $1. Oke lah, kita asumsi $1. Nah, sayangnya para VTuber ketika saya membedah VTube tidak percaya. Masa sih pasang iklan segitu murah? Memang murah. Tapi jangan salah, orang pasang iklan di YouTube kan ribuan bahkan puluhan ribuan perusahaan seluruh dunia. Dan dia pasang ratusan ribu CPM. Bukan hanya pasang 1000 tayang. Kalau tayang di TV betul mahal. Sekali tayang di TV bisa beberapa puluh atau berapa ratus juta tergantung TV-nya. Tetapi kalau online murah. Bener. Oke? Nah, sayangnya VTuber ini yang seperti katak dalam tempurung yang cuma mendengarkan kata-kata upline-nya percaya bahwa nggak mungkin itu pasang iklan itu murah. Yang benar seperti di VTube, pasang iklan mahal sehingga VTube bisa membayar kita katanya. Ya udahlah, terserah. Dengarkan saja upline Anda. Anda silakanlah ceklah di Google di mana cek harga CPM di dunia itu, terutama di Indonesia berapa. Memang kalau di Amerika CPM-nya lebih tinggi, di Indonesia di harga lebih rendah, tergantung negaranya. Nah, kembali lagi. Nah, Anda lihat lagi di sini, mengapa penghasilan YouTuber bisa besar, bisa miliar? Ya tentu saja. Nah, kita lihat di sini. Kalau seorang YouTuber umpama misalnya punya konten yang setiap kontennya dilihat oleh 6 juta orang dan setiap bulan dia buat 10 konten, artinya ada 60 juta view kan, 60 juta tayangan. Nah, kalau ada 60 juta tayangan, setiap kali ada 3 iklan yang muncul, maka akan ada 180 juta tayangan kan. Nah, alias 180.000 CPM. Oke? Atau $180.000 alias 2,7 miliar. Kalau kita pakai asumsi $1 15.000. Oke lah, kita bagi di sini. Anda bisa lihat YouTube membagi 45 berbanding 55, di mana 55-nya buat si YouTubernya. Dalam kasus ini, YouTuber itu mendapatkan 1.485 miliar. Maka nggak heran kalau orang seperti Atta Halilintar mendapatkan miliaran. Karena dia punya 17 juta subscriber. Dan dia sudah upload 754 video. Ada satu video yang pernah disaksikan 165 juta orang. Dan beberapa puluhan video yang disaksikan oleh puluhan juta sampai jutaan sampai puluhan juta maksud saya. Jadi tidak heran diperkirakan Atta Halilintar bisa mendapatkan penghasilan miliaran walaupun sekarang sudah turun. Nah, kembali lagi sini ke hitungan CPM. Asumsi lagi 1 CPM $1 alias 15.000 alias Rp15 per tayang. Kita lihat imbalan yang diberikan Batu Vulkanik dengan asumsi Batu Vulkanik mendapatkan bayaran dari orang yang pasang iklan di dia. Nah, kita ambil contoh level 1 aja. Ya.
Di situ Anda kan menyelesaikan misi harian yang saya lihat tadi, yang saya tunjukkan tadi, bisa menonton satu video yang kalau 5 menit atau 2 video kalau dia 2,5 menit gitu ya. Sehingga totalnya 5 menit, dan untuk itu kan tadi kita sudah lihat dia dibayar Rp16.600 per hari. Kalau itu kita asumsikan 2 tayangan, maka satu tayangan itu Rp8.300. Jah, umpama saja ada orang bodoh yang mau pasang iklan di batu vulkanik dengan bayaran samalah CPM dengan YouTube. Yang pastinya tidak ada. Siapa itu batu vulkanik sehingga orang mau bayar pasang iklan di batu vulkanik sama CPM-nya seperti di YouTube, yaitu $1 per CPM. Nah, ini Rp8.300 per tayang. Padahal kalau pasang di YouTube cuma Rp15 per tayang. Logika di mana batu vulkanik bisa menarik Rp8.300 untuk dibayarkan ke Anda? Nggak mungkin. Apalagi kalau Anda di level 2 atau level 3 yang harus dibayar lebih mahal kan? Mana mungkin pemasang iklan mau bayar lebih mahal gara-gara diklik oleh orang yang level 3 dan bayar berlipat-lipat ratusan atau ribuan kali dari harga CPM yang sudah ditetapkan YouTube misalnya. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kalau Anda sudah saya terangkan demikian masih ngotot, oh batu vulkanik bisa kok bayar, karena orang yang bayar di batu vulkanik itu iklannya dia berbayar mahal. Bodoh banget Anda. Bukan bodoh, bodoh banget. Batu vulkanik itu kalau saya cek di Google baru di Google Play Store maksud saya baru di download sekitar 10.000 orang. Lah, bandingkan dengan YouTube yang sudah ratusan juta orang, mana mungkin orang pasang iklan di sana mau berbayar lebih mahal. Tadi kan Anda sudah lihat tabel yang dari Kompas. CPM makin turun karena dunia sedang resesi, yang masang iklan makin sedikit, maka harganya makin murah. Jadi nggak mungkin orang bayar pasang iklan di batu vulkanik bayar lebih mahal daripada pasang di YouTube. Nah, oleh karena itu, Anda sekali lagi harus mempertanyakan dari mana batu vulkanik bisa membayar Anda sedemikian tinggi untuk misi penyelesaian penontonan video atau misi penjerumusan. Nggak mungkin. Paling mungkin adalah dia bayar dari uang Anda sendiri. Anda harus top up dan Anda bayar tiap bulan. Dan itu Anda dibayar harian. Kalau Anda nggak menyelesaikan misi, Anda hangus. Anda dibayar dari uang Anda sendiri. Nah, sisanya yang 25% yang dianggap keuntungan dari mana? Dari orang-orang yang berhasil Anda jerumuskan. Jadi kalau Anda menjerumuskan orang, alasan merekrut, memberikan rezeki, salah. Anda mau memaling uang-uang dia supaya Anda dapat uang terus. Coba Anda nggak rekrut lah. Coba Anda nggak rekrut. Stop, itu yang namanya batu vulkanik. Nah, jadi kalau Anda tetap tega merekrut atau istilah saya menjerumuskan orang, Anda itu bukan mental maling sebenarnya, tapi mental maling banget. Bener deh, percaya saya dah. Percaya saya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saran saya jangan mau dibodohi oleh aplikasi batu vulkanik ini. Ya kan, saya sudah terangkan. Kalau Anda masih bilang, Bapak itu mah iri aja. Dia nggak dapat duitnya maka dia iri, dia bikin video, terserah lah, ya kan. Saya netral kok, ya. Saya mereview berdasarkan analisa bisnis yang kasat mata menurut saya. Oke. Mungkin bagi Anda yang sudah tahu bahwa ini adalah money game dan tetap mau merekrut orang, istilah saya menjerumuskan, ya tadi saya bilang, Anda benar-benar mental maling banget gitu. Oke? Karena mau makan uang teman-teman Anda. Nah, menurut hitungan saya, sama seperti money game yang sudah mati semuanya itu, permainan ini hanya akan bertahan maksimum 2 bulan. Ini sudah berjalan setengah bulan. Artinya maksimum dia punya umur 1,5 bulan. Oke? Itu kalau hitungan saya benar. Kalau hitungan saya salah, misalnya dia hanya bertahan 1,5 bulan saja, berarti umurnya tinggal 1 bulan lagi. Oleh karena itu, hati-hatilah Anda. Jangan-jangan Anda sudah taruh uang Anda main, nggak lama dia tutup, hilanglah uang Anda itu. Makanya saya katakan, hati-hati dengan aplikasi batu vulkanik ini, dengan koin api PHP-nya yang bisa menghanguskan uang tabungan Anda. Silakan share video saya ini kepada teman-teman Anda, supaya teman-teman Anda mengerti dan tidak terjerumus permainan ini. Dan kepada Anda yang belum ikut permainan ini, tidak usah join. Bagi Anda yang sudah ikut, segera selesaikan misi Anda, tarik uangnya Anda secepatnya. Bagi Anda yang sudah masuk,
dan berniat untuk menjerumuskan teman-teman Anda, silakan kalau Anda benar-benar punya mental maling banget yang tegaan. Demikian tips dari saya. Terima kasih.